Semua orang pasti pernah marah. Ada saja hal-hal yang terkadang membuat dada kita membara, urat syaraf kita menegang, bahkan wajah kita memerah. Dan kita harus akui, marah banyak sekali menimbulkan perbuatan yang diharamkan. Seperti misalnya ketika marah teman-teman akan memukul, atau melempar sesuatu, atau bahkan menyiksa, atau menyakiti orang. Dan dalam keadaan marah teman-teman bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk. Misalnya menuduh orang, mencaci maki orang, berkata-kata kotor, atau bentuk kezaliman yang lainnya, ya kan? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa hamba-hamba Allah yang bertakwa, meskipun mereka tidak luput dari sifat marah, tapi mereka akan selalu berusaha melawan keinginan hawa nafsu untuk marah itu. Mereka mampu meredam kemarahan mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 134 misalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi apa salah satu ciri orang bertakwa? Menahan amarah. Kenapa? Karena dengan kemarahan, seseorang bisa menjadi gelap mata, sehingga dia bisa melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk bagi diri dan agamanya. Namun orang-orang bertakwa, sekali lagi, dia mampu dalam menahan amarahnya. Mari kita lihat dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya, yang selalu pandai mengalahkan lawannya dalam setiap perkelahian atau pergulatan, tetapi tidak lain orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Orang mukmin yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, maka dalam semua keadaan dia selalu dapat berkata dan bertindak dengan benar, karena ucapan dan perbuatannya tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang mampu menahan marah? Pertama, yang harus teman-teman lakukan saat teman-teman marah karena alasan apapun adalah membaca ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa sih sampai kita harus minta tolong kepada Allah agar dilindungi dari setan? Karena kita terlihat sangat jelas bahwa marah itu memang bisa dari setan. Kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-200. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Yang artinya, dan jika setan atau syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Atau kita lihat dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, Sulaiman radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari aku duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedang ada dua orang laki-laki sedang mengeluarkan kata-kata kotor satu dan lainnya. Salah seorang daripadanya telah merah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan yang sekiranya dibaca tentu hilang rasa marah jika ia mau membacanya, yaitu kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, maka niscaya hilang kemarahan yang dialaminya. Begitu pula kita lihat ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan jika seseorang dalam keadaan marah lantas mengucapkan A'udzu billah, aku minta perlindungan kepada Allah, maka redamlah amarahnya. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi yang sangat marah, ingat bahwa itu adalah godaan syaitan yang terkutuk, maka bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan dengan begitu bisa menjadi peredam amarah kita. Berikutnya, ketika teman-teman dalam kondisi yang sangat marah, apa yang harus teman-teman lakukan? Maka teman-teman diam. Kenapa? Sekali lagi kita tahu, kalau orang sedang marah,
maka keluarlah biasanya dari kata-katanya kata-kata yang kotor, ya kan? Yang keji, yang melaknat, mencaci maki, kata-katanya nyelekit, menyakiti hati orang lain, dan dampak negatifnya besar kalau dalam keadaan marah kita mengeluarkan kata-kata yang kita tidak bisa kontrol, yang mungkin nantinya kita akan menyesal ketika amarah kita hilang, ketika kita mengeluarkan kata-kata buruk pada saat marah. Nah, kalau kita diam, maka semua keburukan itu akan hilang. Mari kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Tuh, susah nggak tuh teman-teman sekalian? Dalam keadaan ingin marah, kita mampu mengeluarkan sumpah serapah, kata-kata kotor, tapi kita tahan dengan diam. Ternyata ini anjuran dari Rasulullah SAW. Kemudian, yang ketiga, kalau teman-teman marah, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Berganti posisi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Namun jika tidak lenyap, maka berbaringlah. Jadi berganti posisi ke posisi yang lebih rendah. Ketika marah sekali, dalam keadaan berdiri, teman-teman coba duduk. Kalau duduk masih marah, coba berbaring. Sehingga kita nggak punya kekuatan yang besar untuk misalnya menghancurkan segala sesuatu dengan kekuatan tangan kita misalnya. Ketika kita berubah posisi seperti itu untuk menenangkan diri kita sendiri. Berikutnya yang keempat, ketika teman-teman marah, apa yang harus teman-teman lakukan? Mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu. Dari hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan, dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Dan api akan dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi yang udah gak bisa kontrol lagi, cepat pergi untuk membasuh tangan, wajah, dan anggota-anggota tubuh yang lainnya dengan air agar mereda kemarahan itu. Cepat-cepat berwudu. Dan yang terakhir, ketika teman-teman dalam kondisi marah, maka ingat wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Ingat janji beliau. Apa pesan beliau ketika ada seseorang yang meminta nasihat kepada Rasulullah SAW? Ya Rasul, berikanlah aku nasihat. Maka apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan engkau marah. Kemudian laki-laki itu tanya lagi kepada Rasul, diulang lagi permintaannya, berikanlah aku wasiat wahai Rasul. Maka Rasul sama, la taghdab, janganlah engkau marah, dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi ingat wasiat Nabi bahwa Nabi menginginkan kita untuk la taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Atau kita lihat dalam hadis yang lain dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya. Dia mampu kok berkata-kata kotor, berkata-kata menyakiti hati orang lain, bisa kok dia memukul atau bahkan melakukan yang lebih daripada itu. Barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang dia inginkan. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, teman-teman sekalian. Jadi lihat bagaimana apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mampu menahan amarahnya, karena tidak mudah untuk kita dalam kondisi sangat marah, untuk kita redam amarah itu tidak mudah. Maka Allah berikan apresiasi yang sangat besar, yaitu di hari kiamat nanti Allah akan berikan pilihan bidadari yang dia inginkan. Kemudian kita lihat hadis yang lain, teman-teman sekalian, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasul, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku menuju ke syurga Allah. Maka Rasul menjawab, la taghdab walakal jannah, jangan engkau marah, maka bagimu syurga. Jadi kalau mau masuk syurga, salah satunya adalah jangan marah, jangan menjadi orang pemarah. Mari kita lihat teman-teman sekalian, bahwa ternyata ada juga saat-saat kita boleh marah. Kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, beliau membagi marah itu menjadi 3. Jadi ada marah yang diperbolehkan ternyata, ada marah yang tercela seperti yang dari tadi kita sebutkan di atas, dan juga marah yang diperbolehkan. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, ada marah yang terpuji, yang justru kita harus marah, yaitu apabila dilakukan dalam rangka membela diri, kehormatan, membela harta, membela agama, membela hak-hak umum, atau menolong orang-orang yang dizolimi. Jadi marah yang terpuji, yang kita boleh marah,
adalah marahnya karena Allah dan untuk membela agama Allah. Khususnya ketika perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu dilanggar. Atau misalnya rasa marah itu muncul dalam hatinya saat melihat hukum Allah diabaikan. Atau misalnya teman-teman marah karena melihat kemungkaran. Misalnya teman-teman sekalian, kita lihat contohnya. Salah satu kemarahan Rasulullah SAW ketika Rasul melihat dua orang muslim berkelahi dan berdebat karena tafsir Al-Quran. Rasul pada saat itu sangat marah dan berkata, memang manusia ini suka berdebat. Dan Rasulullah SAW berpesan agar Muslim tidak berkelahi atau berdebat tentang Al-Quran karena hanya akan membuat gagal hingga menghilangkan semangat untuk belajar. Dan Rasul pun berpesan agar senantiasa bersabar. Atau contoh lain, marah yang terpuji. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat marah terhadap Muslim di waktu pasca meninggalnya Rasulullah karena pada saat itu sebagian Muslim tidak melaksanakan zakat. Itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah. Dan juga termasuk marah yang terpuji itu tadi, ketika agama Allah mendapatkan celaan, sindiran atau hinaan, itu boleh kita marah. Berikutnya adalah marah yang diharamkan, yaitu marah karena demi membela kebatilan dan membela kemaksiatan. Kemaksiatan itu harusnya diperangi, ini malah dibela. Itu kemarahan yang diharamkan. Contohnya marah misalnya ketika ditegakkan hukum Allah. Marah misalnya ketika banyak orang yang menutup aurat. Marah misalnya ketika membela kemungkaran, seperti misalnya membela pornografi, perzinahan, maksiat yang lain-lain. Itu marah yang diharamkan. Dan yang ketiga adalah marah yang diperbolehkan, yang mubah, yang tidak terkait dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Mubah itu maksudnya apa sih? Mubah itu maksudnya boleh dilakukan. Contohnya pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau marah pada anaknya. Pada saat itu beliau marah karena tamu yang datang ke rumahnya belum diberikan makan dan minum. Jadi anak tersebut takut, Abdurrahman nama anaknya, sempat bersembunyi karena takut dimarahi. Jadi itu jenis marah menurut Imam Al-Ghazali. Pertama marah yang terpuji, kemudian marah yang diharamkan, dan marah yang diperbolehkan. Sahabat sekalian, mari kita lihat akhlak dari Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, tidak pernah pukul wanita, tidak pernah pukul istrinya, tidak pernah memukul seorang pembantu. Beliau memukul jika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhlak Rasulullah SAW. Rasul itu marah kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah dilanggar. Maka Rasul marah dengan cara membalas dengan hukuman karena Allah. Atau Aisyah radhiyallahu anha juga pernah ditanya tentang akhlaknya Rasul, maka beliau menjawab akhlak Rasul adalah akhlak Al-Quran. Akhlak Al-Quran. Dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha yaitu bahwa beliau Rasulullah SAW beradab dengan adab-adab Al-Quran. Akhlaknya akhlak Al-Quran. Begitulah sikap dari Rasulullah yang betul-betul kita berjuang untuk mengikutinya. Oleh karena itu sahabat sekalian, hari ini kita sama-sama telah mendengarkan secara singkat mengenai marah. Pada hakikatnya memang marah adalah perbuatan tercela. Karena kita sama-sama tahu bahwa marah menyeret pada perkara yang haram, seperti mencaci, menghina, menuduh, berkata keji, atau perkataan yang haram lainnya. Tapi kita tahu bahwa di satu sisi, mengendalikan marah itu adalah perbuatan yang sangat terpuji, sangat luar biasa. Kemudian kita juga tahu bahwa seorang mukmin memiliki sikap yang akan mengendalikan marah, mampu dalam menahan marah, dan itu merupakan sikap yang terpuji karena dia tahu kalau dia meluapkan amarahnya maka terjadi hal-hal yang negatif yang diharamkan oleh Allah. Dan kita juga tahu bahwa sikap marah tidak selamanya negatif. Manusia diperbolehkan marah asalkan marah ditempatkan pada hal yang benar. Seperti tadi ketika melihat kemungkaran, atau ketika ayat-ayat Allah dihina atau ditentang. Jadi kita boleh marah asalkan marah itu karena Allah, bukan marah karena hawa nafsu kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita menjadi orang yang bijak, orang yang bertakwa, karena mampu menahan marah dan menempatkan marah sesuai dengan tempatnya. Amin ya rabbal alamin.